Sama ketika saya mengatakan gini, karena upah daripada seseorang itu mengerjakan sesuatu yang baik, maka dia dijanjikan oleh majikannya kalau dia berhasil akan diberikan ayam panggang 1 truk, buah-buahan 1 kontainer, apalagi coto Makassar dikasih 1 kontainer dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kemudian ketika dia diberi, seketika orang itu lantas memakannya semuanya? Tentu tidak. Meskipun sudah diberikan. Itulah orang-orang beriman. Tetap aja dimanapun dia berada akan menjaga pola hidupnya ketika ada di muka bumi. Jangan karena, oh saya pingin masuk surga, akhirnya dia tidak dia menginginkan kalau di surga nanti saya bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga dia melakukan hal yang menurutnya dia bisa membuatnya masuk ke surga dan menikmati segala sesuatu itu. Maka dia jatuhnya kemana? Dia jatuhnya kemana? Orang ini jatuh kepada ketidakikhlasannya dia menyembah kepada Allah. Benar nggak? Saya mau beribadah, saya mau melakukan ini. Bukan karena Allah ya. Ya, saya mau melakukan ini. Karena saya mau masuk surga, di sana banyak perempuan, di sana banyak ini, di sana. Itu orang tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Berarti orang yang masuk ke dalam jannah adalah orang yang bersih hatinya. Yang menyembah kepada Allah hanya mencari ridha Allah. Sampai dia mengatakan dalam ilmu kemakrifatannya dia terhadap Allah. Aku rela, aku ridha masuk ke dalam nerakamu jika engkau sudah meridai, jika memang itu adalah ridha bagimu. Kan gitu. Karena manusia itu akan mengatakan, saya tidak akan sanggup menghindari neraka hanya karena pahalaku. Dan saya tidak akan bisa masuk ke dalam surga hanya karena pahalaku gitu. Oleh karena itulah yang dicari adalah keridhaan Allah. Nah, orang yang mencari ridhanya Allah tentu tidak pernah bermimpi untuk surga. Tidak pernah bermimpi untuk surga. Berarti dia tidak bermimpi untuk melakukan hal-hal itu. Dalam arti kata dia tidak memiliki misi untuk melakukan itu. Bukan mengejar itu. Sehingga ketika dia betul-betul orang yang kudus ini masuk ke dalam jannah, ya meski bidadari itu ada sampai 1000, yang dicari adalah istrinya. Sehingga bidadari ini hanya dijadikan sebagai pelayan. Ketika ingin melakukan sesuatu, minta kepada pelayannya. Ketika dia minta sesuatu, minta kepada pelayannya. Dan dia dilayani oleh bidadari-bidadari yang cantik. Sehingga apa yang terjadi? Sungguh indah kehidupannya. Sungguh nikmat kehidupannya. Dia berbahagia dengan istrinya, berbahagia dengan anak-anaknya. Itulah surga. Bukan berarti ketika berbicara surga sama seperti pemahaman tetangga. Ketika berbicara surga, maka yang muncul di benak mereka itu adalah pencabulan, seks, ya, persenggamahan, dan seterusnya. Kalau orang beriman tidak seperti itu. Makanya saya katakan tadi, ketika ada pertanyaan, apa yang diperoleh oleh seorang wanita ketika dia sudah masuk ke dalam jannah? Kalau laki-laki mendapatkan ini, kalau perempuan mendapatkan apa? Allah menjawabnya, lahum ma yasha'u ya inda rabbihim zalika jazaul muhsinin. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Allah. Ya, apa yang mereka kehendaki kepada Allah untuk dirinya. Nah, sekarang apakah boleh dikatakan kira-kira nih? Ini kira-kira karena kehidupan kelak manusia itu sama dengan kehidupan yang ada di dunia. Kita bersosial di sana. Kita berhubungan dengan orang. Ya. Bang Suma, ya. Ini mumpung ada kesempatan bisa sharing. Nah, untuk orang Muslim itu kan surga kan terbagi-bagi. Terus untuk memasuki kan tergantung dari kadar dari amal ibadah kita kan. Yeah. Nah terus misalkan dalam satu keluarga itu kadar amal kita itu kan tidak sama. Apakah kita ini ada kesempatan untuk berjumpa dengan keluarga kita? Gimana itu, Bang Suma? Ya, tadi sudah dijawab. Ya, sudah dijawab. Lahum ma yasha'u inda rabbihim dzalika jazaul muhsinin. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki.
Jadi ketika mereka berkehendak bertemu dengan karibnya yang ada, maka Allah mengizinkan, maka dia akan dipertemukan. Nah, lain kaidahnya kalau keluarganya itu ada di neraka, karena ini adalah masa di mana orang itu merasakan balasan dari setiap perbuatan, gitu. Jadi tambahan mungkin ada tambahan dari Ustadz Tahta, silakan. Oh, dari Tahta aja deh, nggak ada Dewa. Atau Ustadz Mahadewa boleh, silakan. Tadi nggak boleh, gimana sih? Enggak, saya pikir di situ udah tidur. Enggak, yang kita sepakat ya, yang namanya adil tidak selalu sama. Itu dulu ya. Makanya di situ kan Allah menciptakan surga itu kan. Oh, Bang Suma dengan Bang Zulkifli ini orang beda orang toh? Suma dengan Zulkifli sama, yang beda itu Dewa. Kalau Dewa jelek. Walaupun jelek ngangenin. Saya lebih jelek. Jelek tapi ngangenin. Enggak, Mahadewa jelek. Tapi saya habisin sabun dia. Enggak, Bang Dewa itu jelek, terus suka habisin sabun. Soalnya rambutnya gondrong. Jadi sabun. Soalnya di rumahnya dia yang nyuci. Sampo. Soalnya gondrong. Ayo lanjut, Bang Dewa, jelasin. Sini masih ada budak Angon ya. Yang namanya surga, yang namanya adil itu tidak mungkin selalu sama gitu. Itulah tidak mungkin yang namanya seorang surganya Mahadewa bisa setara dengan surganya Zulkifli Abbas. Kan jauh itu. Dari mulai amal-amal juga, dari mulai kehebatannya juga. Betul tidak? Betul. Jangankan orang yang ada di neraka ya, orang yang ada di surga saja nyesel masuk ke surga. Nyesel. Iya, kenapa dia nyesel? Dia itu berpikir dan bilang kepada Allah, ya Allah, amalku sedikit, surgaku hanya sampai di sini. Andaikan amalku itu jauh lebih banyak, pasti surgaku lebih atas. Tetapi selama kita di dunia, ngapain sih kita menanyakan soal surga, soal neraka? Yang penting kita itu beribadah saja dulu, beribadah saja karena Allah, jangan mengharapkan surga. Ada seorang ahli sufi yang mengatakan seperti ini, andaikan ibadahku, puasaku, hanya berharap masuk ke surga, tanpa seorang ahli sufi. Dan andaikan, andaikan aku, amal ibadahku, puasaku, hanya berharap aku masuk ke dalam surga, tampakan aku ke neraka. Itu bayangkan, itu kata-katanya luar biasa itu. Jadi sama sekali dia tidak memikirkan yang namanya surga, nggak memikirkan. Surga itu kenikmatan, kita minta apa aja dikasih. Jangankan bidadari, kita minta sabun, kebiasaan kita selama di dunia dikasih. Sabun. Apa ini? Itu ada yang nyanyi, ngeganggu mulu, tidak? Terusin Zidat nyanyi. Ya enggak, nanti intinya gini ya. Kita mengukur surga itu seperti sekarang, bisa gini-gini. Padahal kalau sudah ke sana, itu intinya tempat kenikmatan. Sedangkan apa yang kita pikirkan sekarang ini, ya, tidak akan lagi kita itu, semua yang kita cintai di sini ini, ujian. Ya. Misalnya, walana beluanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal anfusi wal minal amwali wal anfusi was samarot wa basir sabirin. Jadi apa? Dan sungguh akan kami berikan cobaan. Jadi punya anak, punya suami, punya harta, itu cobaan. Kita harus tahu tujuan aslinya apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu. Jadi beribadah gitu ya. Masalah nanti kita itu mau apapun, misalnya gini ya. Saya ingin punya anak. Ya bisa. Makanya kata ulama itu, bagaimana apakah kita bisa nanti punya anak di surga? Maka al-mu'minu idza stahal walada fil jannati kana hamluhu wa wada'uhu wa sinnahu fi sa'atin kama yantahi. Seorang mukmin jika menginginkan anak di surga, maka kehamilannya, kelahirannya, dan pertumbuhannya dalam sesaat sebagaimana yang ia inginkan. Jadi kata Bang Juma benar. Ma yasha itu tadi ya. Mau gimana kita? Mau untuk banyak kenikmatan itu. Jadi jangan bagaimana saya di sana. Intinya kita harus fokus. Yang namanya surga itu tempat kenikmatan, kesenangan. Ya. Nah, bagaimana caranya nuju saja yang dipikirkan. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Allah menciptakan kita. Sedangkan kita punya istri, nantinya punya anak, punya harta, itu walana beluanakum, cobaan. Apakah dengan punya anak tanpa jalan mudah menuju Allah?
ibadahnya gitu tuh. Ingat itu ya. Sehingga tidak usah mikirkan dapat apa. Intinya kalau masuk neraka dapat siksaan gitu aja. Ngantuk ngomong apa. Lalu bagaimana dengan mereka yang bagaimana dengan surga teman-teman Kristen? Ada nggak yang tahu di sini? Ada yang jual minyak. Saya tahu. Ada yang jual minyak. Tahu. Ular naga. Ini silakan Bu Sonya yang jawab, silakan Bu Sonya. Ular naga perang sama malaikat. Nanti sampai air sudah tidak ada, cuma ada tetesan darah. Minumnya pakai darah kali, Dracula kali ya. Serem ya? Surga seperti itu. Aku bisik-bisik, nanti bangun. Dan di surga mereka hanya bisa memuji-muji, terus kemudian menari-nari. Ini mereka lakukan dalam keadaan hidup kekal selama-lamanya. Bosan nggak ya? Bosan banget. Tiap hari mereka main harpa, bass betot. Ya, pikir aja sendiri, hidup seperti malaikat. Malaikat itu apa enaknya sih jadi malaikat? Dikasih paha cewek aja nggak ngaceng. Ya kan? Astagfirullah. Ya enakan jadi manusia lah. Manusia mah luar biasa nikmatnya itu, enaknya itu. Kita free bisa melakukan sesuka hati kita. Malaikat mana bisa? Kan roh, bukan kedagingan. Wah, ini bicara jadi bicara ini ya. Kristen ini jadi. Kembali kepada poligami aja, kembali kepada poligami itu. Yang namanya poligami itu kita harus tahu istri pertama itu setuju, itu harus mengetahui. Jangan sampai nanti kayak film India. Tahu nggak cerita film India? Pada saat besar, mereka itu akhirnya pacaran. Nah, itu yang ditakutin. Akhirnya mereka menikah, itu yang ditakutin. Makanya kita harus tahu masalah poligami itu. Istri pertama mengetahui, istri kedua mengetahui. Di mana nanti pada saat punya anak, ya mereka setidaknya lah bisa dibatasi gitu. Ngomong apa sih? Poligami ini. Kok film India? Kok film India? Kan film India begitu, ada kakak pacaran, terusnya ketemu, ya kan udah gede. Itu kan dilarang. Nah, Dewa mau cerita sedikit nih ya. Ada seorang pemuda bernama Ucok. Ucok ini umurnya udah 30 tahun. Sementara bapaknya sama ibunya berharap kalau si Ucok ini untuk segera nikah. Nah, akhirnya si Ucok ini mencarilah yang namanya perempuan. Setelah mencari perempuan, si Ucok ini berkenalan dengan seorang perempuan dan mereka akhirnya pacaran. Terus si Ucok ini bercerita kepada bapaknya. Papa, aku sudah mendapatkan calon istri. Wis, kata papanya. Bagus kamu. Siapa? Sirina. Sirina yang mana? Rinaldi. Anak RT 5. Waduh, Ucok. Jangan Sirina itu. Itu Rinaldi. Kenapa emangnya, Pak? Itu adik kau, katanya. Itu adik kamu. Ketika ibunya itu hamilnya sama papa. Itu termasuk adik kamu. Jangan kamu nikahin dia. Boleh. Akhirnya si Ucok ini frustasi. Dia diputuskan kan. Dan bapaknya bercerita, tapi kamu jangan sampai bilang ke ibu kamu. Kalau kamu sampai bilang ke ibu kamu, ini rumah tangga papa bakal berantakan. Ucok janji nggak akan ngomong sama ibunya. Dia mencari lagi. Pada saat dia mencari lagi, bertemulah dia dengan perempuan berkenalan. Akhirnya dia pacaran lagi. Laporan sama bapaknya. Pak, saya pacaran lagi, Pak. Sama siapa? Si Rini. Rini yang mana? Anak RT 2. Waduh, Cok. Jangan si Rini. Si Rini juga itu adik kau. Adik kau juga. Lah, kok adik saya, Pak? Iya. Ibunya itu hamil sama papa juga. Nikah dia sama orang lain. Itu adik kau. Darah daging papa. Tapi ingat ya, kamu jangan sampai bilang-bilang. Aduh, kata si Ucok teh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya si Ucok nyari lagi kan. Mutusin itu Sirina putus, Sirini putus, nyari lagi. Begitu Bang, bentar bang. Ya? Waktu nikah, maksudnya melahirkan Rina itu apa? Nikah apa cuman? Kawin.
kawin bapaknya itu. Tapi Berarti bapaknya tetap jahat dong. Bapaknya jahat ya, dong. betul. Dan ternyata si Ucok ini mencari lagi. Pada saat dia mencari lagi, akhirnya bertemu lagi dengan perempuan. Laporan lagi sih dia sama papanya. Papa, saya dapat pacar baru lagi. Wih, bagus katanya. Cepet banget kau. Iya dong. Saingan nih. Siapa? Si Rani. Rani mana? Anak RT 1. Waduh, Ucok. Jangan, Ucok. Kenapa, Pak? Itu juga adik kau. Bukan, itu pun Bapak mau gitu. Enggak, ternyata itu pun hasil bapaknya juga gitu kan. Akhirnya saking keselnya si Ucok ini, bapaknya kan bilang, kamu jangan sampai cerita sama ibu kamu. Bapaknya ternyata buaya waktu dulu. Saking keselnya, si Ucok akhirnya ngomong sama ibunya. Mak, Ucok berkenalan sama si ini, katanya dia nggak boleh dinikahin sama Ucok. Dia itu anak, nggak taunya adik Ucok juga. Pacaran sama si Rani, sama adik Ucok juga. Terus gimana ini, mah? Memang kenapa? Kata ibunya. Itu ternyata hasil hubungan gelap antara papa dengan orang-orang itu. Ibunya bilang begini, kamu boleh nikah sama siapa aja, boleh. Sama si Rani, sama si Rini, sama si Rina, boleh. Loh emang kenapa? Kau juga bukan anak papa kau. Nah, ternyata si Ucok juga anak haram ini. Live loh. Pusing, ini live ini. Kabur. Oh ya Allah. Enggak. Ini cerita di luar daripada penganut ajaran agama Islam. Karena umat Islam itu memiliki syarat sah rukun nikah. Ini yang terjadi di luar sana karena mereka tidak memiliki syarat sah rukun nikah. Jadi boleh dengan siapa aja. Bijak kali lah. Dengan tiang listrik juga bisa. Ada di YouTube. Ada nikah sama tiang listrik. Makanya kan saya tadi nanyanya begitu. Itu bapaknya waktu sama emaknya Rani apa? Nikah kah? Halal kah? Kan saya nanya dulu. Haram itu. Iya, haram. Bang Dewa suaranya kok itu ya kayak masuk ke belakang. Bukan, itu di belakangnya ada yang ini, Pak Dewa. Ada yang nyolek. Itu ternyata Ucok juga bukan anak bapaknya itu ya. Ternyata itu. Aslinya bukan anak bapaknya. Si Ucok jadi pusing itu. Akhirnya bunuh diri si Ucok itu. Ya, itu aja cerita. Lupa saya. Bodoh kali si Ucok. Ucok tebas maksudnya. Mana nih ada di sini Ucok tebas. Ada orangnya enggak nih? Itu saudara kita itu. Cok, maaf ya Cok, kalau maaf ya Cok. Kalau ada kesamaan nama tuh hanya kesamaan doang, bukan berarti Ucok tebas. Kebetulan. Kisah ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, itu hanya faktor tidak kesengajaan. Kesengajaan, betul. Kalau saya mau cepat bijaknya. Kenyataan. Nah, kalau boleh serius sih Bang Z dan SKJ tadi itu nanya itu maksudnya kok nggak adil begitu kali ya di Al-Quran. Yang laki disediain 72, yang perempuan kagak. Mungkin loh ya. Enggak, kalau setahu saya sih nanti dia ketemu suaminya. Enggak ada 72 kali bro. 72 itu untuk mujahid itu. Masing-masing satu itu. Untuk yang gugur di medan perang. Iya, coba dibaca kan, habis. yang namanya kenikmatan itu kan bukan hanya itu aja kenikmatannya. Bukan hanya itu aja, apa yang kita inginkan itu kasih. Cuma Bang Juma doang nanti nggak dapat bidadari, soalnya dia udah berdoa. Jangan sampai Bang Juma dapat bidadari, sediain kambing aja sama bidadarinya buat dewa, kan begitu. Kualat. Jadi maksud lo kambing dengan pohon pisang gitu. Tapi ada loh di dalam hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sungguh surga itu tidak dimasuki oleh perempuan tua. Sesungguhnya Allah apabila memasukkan mereka ke dalam surga, dia akan merubahnya menjadi perawan-perawan.
Oh, jadi itu ada saya ingat hadisnya. nenek. Iya, nenek nangis. Nenek nangis Tat, itu Tat. Iya. Enggak ada nenek. Itu yang bercanda dan tidak pernah berbohongnya Rasul, ya itu. Tunggu ya. Tunggu apa? Berarti ntar gue muda lagi dong. Oh Iya, iya. Jadi apakah nenek apakah saya masuk surga? Oh, di sana tidak ada nenek-nenek, nangis. Lucu tuh. Dijelasin bahwa di sana nanti Umurnya semuanya sama. umurnya 30 sampai 33 lah. Ngomong-ngomong, di sini ada yang tahu nggak? Ternyata baginda Nabi Muhammad cintanya pernah ditolak. Ada yang tahu nggak? Pernah ada dengar itu di Sirah Nabawiyah kalau nggak salah lu baca. Tuh. Cinta Nabi Muhammad ternyata ditolak, ada yang menolak. Tapi jawabannya luar biasa perempuan itu. apa katanya? Dia sudah tua. Dia tidak bisa yang namanya melayani Rasulullah. Karena suaminya meninggal di medan perang. Rasulullah ingin mengangkat harkat martabak lagi. Salah ngomong ini. Rembulan. Lu makan pecel aja. Ya jawabannya begitu. Sedih lah pokoknya jawabannya. Sampai tisu aja deh, Pak. Habis berapa tadi itu? Begitu lihat itu. Terusin dong ceritanya. Iya. Enggak. Sedih kalau dengar riwayat Nabi. Mendingan yang lain aja yang gembira-gembira dikit apa kayak ceritanya, jangan yang sedih-sedih. Saya juga kalau dengar baca itu nangis juga. Kalau Rasulullah ditolak karena memang nggak mau nyakitin Rasulullah kan, karena tidak bisa melayani. Kalau ditolaknya Karena teman dia udah kita tua. satu ini gimana? Dia udah Ya. tua umurnya. Kalau ditolak gimana? Oh, dukun bertindak lah. Menyesatkan dewan. Tapi laki-laki mah ya, laki-laki itu disuka sama perempuan karena tiga. Yang pertama itu karena dia memiliki yang namanya harta, keuangan, kekuasaan. Kalau dia punya harta, punya uang, berapa lu punya cinta? Gue punya rupiah. Mantap. Perempuan mana yang menolak? Tidak mungkin. Yang kedua karena skill. Walaupun dia nggak punya harta, tetapi dia masih punya skill yang bisa menghasilkan, insya Allah perempuan masih suka. Yang ketiga, dia nggak punya skill, nggak punya harta, tapi dia punya tampang, perempuan masih suka. Tapi kalau misalkan dia nggak punya skill, nggak punya tampang, nggak punya duit, mati aja udah. Tuh. Sadis loh. Aduh. Kacau. Kok jadi ke sini ceritanya ini? Tadi kan pertanyaannya Bang Juma itu kan udah jelas. Bagaimana dengan surga umat Kristen gitu? Udah jam 1 masih 34 partisipan malam ini. Waduh. Gak apa-apa Bang. Temanya Ini yang mau ngomong silakan. Yang ngomong itu aja. Ada Bang Juma, ada Bang Etan, Bang Mahadewa, wah komplit ini. Bang Imanes. Bang Zulfikar, Bang Imanes, Oh, ada Bang Etan. Bang. Ada Bang Etan. Assalamualaikum Bang Etan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, untung nggak pakai S depannya ini ya. Ya Allah, kemana aja? Iya. Ya di sini aja. Kalau pakai S jadi setan nanti itu. Udah dari dulu dia begitu mah biasa itu. Sama Adinda Rosalba itu. Bercanda Bang Etan, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru muncul kemana aja More? Ini abis ngelonin anak sama emaknya dulu. Ya, anak mertua. Kira anak tetangga. Gini, tadi gini, More itu kan gini pas waktu ngomong poligami langsung dia matiin Coy. Enggak tadi nggak enak juga Pak. Soalnya nyonya lagi di sebelah. Iya, tahu. Makanya dimatiin, disconnecting. Diancam pakai celurit.
Iya, makanya apa namanya, anak sama emak tak klonin dulu kan. Dari klonin pada merem baru. Memang berat perjuangan ya. Tadi juga kita berjuang untuk mengalahkan satu si Aida. Makanya perempuan Aida. Makanya saya nggak mau ikut-ikutan saya. Wah, dengar tadi Mare ya? Dengar saya. Ya, saya kan baru datang. Saya baru datang mau ucap salam, wah. Lagi ada diskusi nih. Dengar poligami nih. Dengerin dari dulu kan. Udah kayak gitu, makanya anak-anak colek-colek kayak gitu. Udah, katanya malam ini nggak begadang lagi, katanya gitu. Klonin dulu kan. Klonin dulu pada merem. Enak sekarang gitu. Coba More, di sini ada Bang Juma, ada Bang Etan, ada Mahadewa. Kan komplit kan? Yang kalau di pasang begitu aja. Hanya untuk keilmuan boleh aja kalau poligami. Aduh, kalau saya sih kalau bahas poligami itu keder sendiri saya. Ya, ini gimana ini ceritanya nih? Ada Bang Etan, ada Adinda Reski ya. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu kan sudah jelas ya kaitannya dengan sorga. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quran dan Hadits, maka berbahagialah kita ini umat Islam kan gitu ya. Kitalah umat yang paling berbahagia di muka bumi. Tapi ketika kita berbicara mengenai konteks pemahaman teman-teman Kristen tentang sorga, mereka tidak kawin-mawin, tidak makan minum, tidak menikmati kesenangan sebagaimana imbalan segala upaya dalam kehidupan kita di muka bumi untuk mengatasi segala ujian dari Tuhan kan gitu. Nah, sebenarnya ini gini Bang Cuma. Ya. Bener Bang Cuma. Kalau misalkan dibilang di surga dan di surganya Kristen nggak ada makan dan minum, saya agak nggak setuju. Soalnya ada kata-kata seperti ini kan. Terus saya screen. Mana ya? Aku akan bersama kamu semeja dengan ini dan lain coba makannya kan. Intinya secara tertulis di dalam kitab mereka itu ada kawin mawin ada. Jelas bagaimana Yesus menjanjikan 100 istri terhadap pengikut-pengikutnya. Terus kemudian menjanjikan perjamuan makan dan seterusnya. Itu ada secara tertulis. Tetapi konsep pemahaman mereka ya, meski ada tertulis di dalam kitab mereka, mereka tidak meyakini itu. Yang mereka tahu di surga mereka itu tidak ada kawin mawin, tidak ada makan minum, dan tidak menikmati kesenangan. Padahal mereka hidup dalam keadaan yang kekal. Itu gimana ceritanya? Pola pikirnya itu kayak mana coba? Sementara kita ini adalah manusia. Manusia itu jelas kembali kodratnya sebagai manusia. Yang berzina itulah yang akan disiksa di neraka. Yang membuat pahala juga itulah yang akan diberi kenikmatan di surga. Nah, apakah mungkin roh yang ada di dalam diri ini bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan persinahan tanpa adanya penyatuan jasad? Berarti karena jasad juga berperan di dalam melaksanakan sebuah kebaikan, di dalam melaksanakan sebuah kemaksiatan, maka jasad pun harus mengambil bagian di dalam pembalasan itu, bukan cuma roh. Kan begitu. Maka kemudian dikatakan bahwa manusia dibangkitkan, karena ketika yang dikatakan dibangkitkan itu adalah roh, itu salah, karena roh itu tidak pernah mati dia. Roh itu tidak pernah mati, makanya disebut sebagai hari kebangkitan. Nah, mereka sangat gencar mengatakan hari kebangkitan, hari kebangkitan, hari kebangkitan. Tidak mengatakan hari kemudian. Itu Islam. Kalau mereka hari kebangkitan. Maksudnya yang dibangkitkan ini apa? Kalau roh itu tidak perlu dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu adalah jasad dengan roh untuk menerima upah gitu loh. Nah, celakanya di sini di antara mereka ada yang mengatakan bangkitnya jasad dan roh, ada yang mengatakan roh saja. Nah, yang kepleset kemudian adalah yang mengatakan roh saja, tetapi ternyata di sana mereka berbaris, bertepuk tangan. Kayak mana bertepuk tangan kalau cuma roh? Kayak mana menari-nari kalau cuma roh? Sebenarnya gini ya, Bang Zuma. Ya. Kalau saya sendiri ya, untuk
menerka-nerka hal yang seperti itu yang sifatnya ini metafisik ya, itu nggak akan ada selesainya Bang Zuma. Makanya saya sendiri, Bang Zuma tentu sudah tahu ya, karena beberapa kali juga kan ketemu sama saya sama Bu Etika, kita lebih condong ke studi kritik gitu ketimbang bahasan teologis gitu. Karena kenapa? Kalau kita ngobrolin teologis nggak akan ada selesainya Bang Zuma, karena kita akan adu tafsir nantinya di situ. Nah, malah saya sendiri gini, tadi saya bilang kan kalau misalkan di surganya Kristen itu kan nggak setuju ya kalau nggak ada makan dan minum ya. Saya sebenarnya merujuk kepada ayat ini Bang Zuma. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang, gitu kan. Berarti konteksnya kan, kalau secara harfiahnya, konteksnya kan kembali lagi ke surga. Kerajaan Allah datang itu kan konteksnya ada di surga, gitu loh. Kembali lagi manusia itu pada surga. Kalau orang Kristennya ngebantah gitu, oh enggak demikian, itu artinya majazi dan lain-lain gitu kan. Di sini digambarkan sangat jelas loh pokok anggur. Saya di sini merujuk kepada Matthew Henry Commentary. Ini tafsir yang otoritatif di dalam standar teologia biblika. Kalau kita belajar teologi secara formal ya teologi Kristen gitu kan, ini dirujuk. Setara kalau di dalam Islam itu seperti tafsir Jalaluddin As-Sayyuti atau Ibnu Katsir. Otoritatif gitu jadi Bang Zuma konteksnya. Nah, makanya di sini kan ada dikaitkan dengan hari raya roti tak beragi, yaitu hari orang yang menyembelih domba Paskah. Berarti ini kan konteksnya secara harafiah, bukan secara majazi gitu loh konteksnya. Nah, makanya kalau saya lebih senangnya apa ya dalam untuk menyanggah suaranya agak noise ya. Untuk menyanggah yang Kristen ini saya paling anti bisa dibilang Bang untuk menafsirkan seenak udel saya, karena ada dua aspek kenapa saya anti itu. Satu, saya juga tentu akan sakit hati ketika mereka menafsirkan Al-Quran dengan seenak udel, itu yang pertama. Maka ketika saya menafsirkan kitab mereka pun tentu pakai standar mereka, tidak berdasarkan nafsu pribadi saya. Tentu juga saya nanti akan menyakiti mereka. Dan kalau hal itu dilakukan mereka kepada Al-Quran, tentu saya pun tidak akan terima seperti itu. Maka saya tidak akan melakukan hal yang saya juga tidak sukai gitu kan. Itu yang satu itu. Yang kedua, kalau kita menafsirkan menggunakan nafsu kita, tidak menggunakan standar mereka yang menurut mereka benar, tentu mereka akan membantahnya mati-matian. Tapi kalau kita merujuk kepada literasi mereka sendiri, nah mereka mau ngomong apa? Kan seperti itu. Itu yang pertama. Lalu kenapa saya juga merujuk ayat tersebut gitu kan? Nah ini menarik nih, Bang Zuma kayaknya senang kalau saya bahas ini. Ini kan terkait soal penetapan perjamuan malam atau makan Paskah ketika Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Inilah tubuhku gitu kan ketika mau memecah-mecah roti. Nah, itu ada kemiripan Bang dengan apa yang dilakukan oleh para penyembah Osiris. Jadi ritual minum anggur dan juga makan roti dan minum anggur itu merupakan budaya orang-orang yang menyembah Osiris. Oh bukan, itu bisa-bisanya si Reski aja, misalnya kata Kristen kayak gitu. Saya juga waktu itu sempat waktu berdebat di Jogja ya, waktu itu dengan rekan saya Pak Yudi Al-Hadi, saya sempat kemukakan juga hujah seperti itu. Lalu mereka mengatakan, oh itu kan ketika sedang makan Paskah gitu kan. Makan Paskah orang Yahudi, Yesus itu orang Yahudi dan makan Paskah itu hal yang wajib dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, tapi kita perlu lihat detail di sini. Kalau bantahannya ke arah sana gitu kan. Sebentar. Nah, di sini ketika murid-muridnya sedang makan Paskah, itu tak ada satupun Bang dari kalau kita rujuk Lukas ya, Lukas 22 pasal 24 sampai ke ayat 38 itu tidak ada sedikit pun mereka ini makan olahan domba. Sedangkan Paskah dalam tradisi Yahudi itu harus ada menu wajib dua, satu roti tak beragi, kedua olahan domba. Dan ini bisa kita searching di sebentar. Domba Paskah. Sebentar. Nah,
Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba itu untuk kaum dan sembelihlah anak domba Paskah tersebut. Nah, apakah murid-murid Yesus menyembelih domba Paskah? Jawabannya tidak. Malah ketika murid-murid Yesus, ketika orang-orang saat itu menyembelih domba, murid-murid Yesus pergi entah kemana disuruh Yesus untuk bepergian gitu. Tidak menyiapkan olahan domba. Lalu ketika jamuan kudus pun, atau penetapan jamuan malam tadi, tak sedikit pun diceritakan, tak baik di 4 Injil kanonik, 4-4-nya tidak menjelaskan Yesus dan murid-muridnya makan olahan domba. Jadi agaknya itu bukan hal yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya. Nah, berkorelasi dengan apa yang dilakukan oleh para penyembah Osiris. Jadi sebenarnya kisah tersebut itu bisa dibilang adopsi, Bang. Diadopsi dari para penyembah berhala Osiris, penyembah dewa Osiris. Seperti itu. Nah, kalau saya lebih senangnya ngebahas hal yang seperti itu, Bang Zuma. Karena benar. Lebih enak. Iya. Jadi apa yang saya katakan tadi itu adalah pemahaman sahabat-sahabat kita dari seberang yang mengatakan bahwa di dalam surganya mereka itu tidak ada kawin mawin, tidak ada makan, tidak ada kesenangan dan seterusnya. Mereka hanya memuja dan memuji, menari-nari. Nah, sementara di dalam kitabnya mereka, seperti yang saya katakan, itu banyak dalil yang membuktikan bahwa apa yang kemudian diceritakan oleh Al-Quran itu ada kaitannya dengan apa yang ada tertulis dalam kitab mereka. Seperti misalnya yang sering kita bahas tentang Yesus menjanjikan 100 istri kepada murid-muridnya. Oh iya. Itu kan ada dari dalil itu. Lalu kemudian, ya, bagaimana kemudian Yesus dalam kitab Wahyu digambarkan sebagai seorang dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, adanya perempuan-perempuan dan seterusnya. Jadi mereka menyalahi dari kitab mereka sendiri gitu loh. Jadi biasanya kalau kita berdialog dengan mereka, kita menggiring mereka untuk kembali membaca, mengkaji, mendalami kitab mereka. Karena di situ kekeliruannya adalah mereka mengambil cerita tentang Yesus ketika dia berdialog dengan orang-orang Yahudi tentang siapakah yang akan menjadi suami daripada wanita tersebut, kan gitu ya. Iya, nah, betul. Kemudian Yesus mengatakan dalam hari kebangkitan tidak ada kawin mawin. Ya memang pada hari kebangkitan itu tidak ada kawin mawin karena orang baru dibangkitkan dari kematian. Sekira gitu. Bang Zuma, kalau yang versi Lai, yang wife-nya itu, kalau di versi Lai itu dihilangkan. Jadi nggak ada 100 istri itu dijanjikan. Itu dia. kan udah biasa namanya LAI itu tambal sulam. Kayak contoh aja kan gini ya, waktu kemarin malam ya saya bahas. Tadi siang, bukan tadi malam, tadi siang saya bahas sama Mas siapa? Dimas ya, Pak Dimas. Katanya Pak Dimas itu agnostik. Ya menarik juga ngobrol ini. Saya serasa reunian karena saya pun mantan agnostik soalnya. Ada tuh dia di bawah. Oh ada Pak Dimas. Tapi dia off voice-nya. Ya saya tadi siang tuh saya nunjukkan ini kepada beliau. Memang tadi awalnya bahas konsep ketuhanan ya. Cuma kata saya tuh boring lah kalau bahas konsep ketuhanan tuh nggak kelar-kelar kata saya. Mending kita bahas yang agak yang intinya eksak lah gitu. Kalau 1 tambah 1 tuh pasti 2 gitu. Kalau ada yang jawab selain 2 ya pasti salah gitu. Nilainya 0 gitu. Dicoret lah intinya gitu kan, salah. Saya bilang tadi sama Pak Dimas. Nah ini dalam Markus ya 16 ayat ke-8. Itu kalau kita lihat di dalam LAI kan ini 2 paragraf nih. Ada kata lalu mereka keluar dan bla 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 sampai karena takut, paragraf 1, lalu paragraf 2-nya dengan sikat mereka sampaikan bla 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 sampai yang kekal itu. Nah, menariknya ya, kalau kita buka di dalam kok geser sih lalu. Menariknya kalau kita ganti lihat di dalam versi Textus Receptus. Nah, kenapa saya rujuk Textus Receptus? Karena LAI sendiri mengklaim terjemahan baru yang versi yang bagian PB-nya atau perjanjian baru itu mereka menerjemahkannya dari 2 naskah. Ini Bang Zuma dan saudara-saudara. Ini klaimnya LAI. Nah, dari naskah apa aja? 1 namanya Westholt. Westholt itu nama lainnya Alexandria naskah.
Itu yang ke satu. Yang kedua itu adalah dari Tectus Receptus. Nah, ini yang akan saya rujuk. Nanti saya juga akan jelaskan juga kenapa di dalam LAI itu ada tanda dalam kurung, satu ayat dikurungin semua kayak ayam gitu kan. Nah, ini juga agaknya perlu kita pengetahuan ini. Biar apa ya, biar lebih tajam lagi dalam menghantam para kufar umat terjemahan yang nggak tahu diri ini gitu. Nah, nggak tahu diri ya. Ya nggak tahu diri. Mereka tuh udah nyolong kitab orang, pakai terjemahan pula gitu kan, original teks nggak paham gitu. Kalau kata saya sih mending dibubarin aja agama itu. Jadi jangan agama statusnya, ormas aja udah. Sadis banget tuh saya kalau komentar ya. Saya sama Bang Zuman 11-12 sebenarnya kalau komentar itu. Tajam. Masya Allah. Abang Zuman lebih halus sekarang. Kalau Bang Juma sekarang mulai dikemas. Ya. Jadi pandai mengemas samurai dalam bungkus parcel sekarang. Oh, bukan yang satu itu. Oh, bukan. Nah, ini kan di sini kan kalau kita lihat Tectus Receptusnya dalam version Greek Koine, ini merujuk kepada Codex Tectus Receptus. Di situ kan ayat terakhir, dua kata terakhir dari Markus atau kata Markon 16 pasal 8, itu kan berbunyi Evobontogar. Evobonto artinya ketakutanlah, gar itu mereka artinya. Jadi Evobontogar artinya ketakutanlah mereka gitu. Nah, lalu LAI menerjemahkannya dengan jenis terjemahan yang dinamis. Apa sih itu terjemahan dinamis? Terjemahan dinamis itu artinya terjemahan yang sudah disesuaikan dengan adat, tradisi, baik grammar bahasa Indonesia gitu, agak sesuai dengan pemahaman orang Indonesia. Akhirnya diterjemahkannya apa kalau dalam LAI, yakni dengan kata karena takut. Nah, jadi harusnya kalau kita, sebentar saya pakai mode belah ya biar enak. Mode belah, yang satunya pakai terjemahan baru. Nah, kalau kita merujuk kepada original teksnya yang konteks terjemahan literal, itu harusnya cuma berhenti sampai di sini, Bang Zuma dan kawan-kawan saudara-saudara yang lain. Iya, betul. Nah, harusnya cuma sampai sini. Nah, makanya saya kadang tanya, saya pernah bertanya ini sama Pak Anwar Chen, Ketua LAI. Ya lalu yang paragraf 2-nya ini diterjemahkan dari naskah yang mana, kata saya. Ya alhamdulillah jawabannya ya walaupun nggak memuaskan tapi dijawab sama Pak Anwar Chen. Bang Zuma mau tahu Bang jawabannya apa Bang? Apa jawabannya? Jawaban Pak Anwar Chen, PhD ya, Pizza Hut Delivery. Saya lebih nyebutnya Pizza Hut Delivery, bukan filosof doktoral, karena bodoh jawabannya gitu kan. Jawabannya, kata dia gini, kami orang Kristen itu lebih mengerti dalam menerjemahkan kitab kami, gitu loh. Udah gitu langsung di-blok. Saya langsung di-blok terus. Kan bagus ya. Gitu. Lebih mengerti. Jadi selama ini berarti orang-orang itu ya kubu sebelah itu ya begitulah. Iya. Makanya contoh kayak Tanpa Ragi sendiri kan nggak serak dengan terjemahan LAI. Sebetulnya banyak orang Kristen sendiri yang nggak setuju dengan terjemahan LAI, tapi agaknya LAI itu nggak mau dikritik gitu loh. Nggak mau dikritik. Saya punya rekan orang Advent, namanya Diana, yang kemarin sempet tuh beberapa hari lalu tuh ketemu tuh sama Billy, sama Pak Dondi. Mereka ketemu bertiga. Nah dia sendiri udah nggak mau pakai LAI, lebih pakainya ILT karena lebih jujur. Walaupun meleset, ada banyak melesetnya juga, tapi nggak separah LAI. Ya gitu. Makanya saya suka lucu kalau misalkan ada statement ya dari kalangan scholar Bible dari luar. Seperti contoh salah satunya Robert Fang. Robert Fang mengatakan King James Authorized Version itu adalah terjemahan yang terburuk dalam sejarah. Kata saya belum aja Robert Fang main ke Indonesia. Kalau main ke Indonesia baca LAI, pasti Robert Fang akan menganulir itu statementnya. Masih ada ternyata yang lebih fatal dari King James Authorized Version ini. Yakni apa? Ini terjemahan bodoh Lembaga Alkitab Indonesia yang namanya TB. Lebih kacau lagi itu. Nah ini baru satu kasus ini Bang yang kayak gini Bang. Nah ini kalau kita lihat kasus-kasus yang lain menarik juga ini. Kayak contoh kita agak geser ke Perjanjian Lama atau Tanakh. Sebentar.
Makanya waktu itu saya lucu juga tuh waktu pas debat sama pendeta senior ya, namanya Martin Nale. Absalom. Oh ya ini. Nah, ini kan di sini kan terjemahannya Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail, yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya, ibu Yoab. Nah itu kalau kita baca terjemahannya. Tapi kalau kita kembalikan ke original teksnya, di sini saya mengacu kepada Kodeks Leningrad yang ditulis tahun 1008, yang menggunakan gaya penulisan Mesorah teks. Nah, menariknya di mana? Di sini kan tertulis Yitra seorang Ismail. Kalau kita lihat original teksnya, ditulisnya Yitro Heyesraeli, orang Israel. Kenapa ini bisa diterjemahkan jadi orang Ismail yang aslinya orang Israel? Dalam original teksnya. Kenapa demikian? Sakit. Ya. Kenapa kira-kira demikian, Bang? Ini apakah human error? Menurut Bang Zuma, inilah analisis Bang Zuma nih. Kira-kira apakah karena human error ataukah penerjemah LAI-nya kurang ngopi gitu kan waktu menerjemahkan ini? Coba kira-kira Bang Zuma aja ini. Hipotesa Bang Zuma lah. Ya, ini apa tujuannya? Pasti sesuatu yang tidak baik. Ya, intinya ini bukan karena human error, Bang. Kalau human error kan tidak sengaja ya statusnya itu. Kalau ini disengaja, Bang. Kenapa ini harus diplesetkan dari Hey Yisraeli yang artinya harusnya orang Israel menjadi orang Ismail? Karena di ayat paralel dari ayat ini itu sudah kontradiksi secara original teksnya. Maksudnya ayat paralel itu jadi redaksi yang sama terkait kisah yang ini ya yang saya blok itu diceritakan juga di dalam kitab lain, pasal lain dan juga ayat lain. Nah itu ada di dalam Tawarikh dan itu juga udah saya blok sebentar terkait soal mana ya? Ini ayatnya. Nah ini juga sama kan? Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu loh. Tapi kan tadi kan Yitra, kok ini Yeter? Iya, Yitra dan Yeter itu masih orang yang sama, cuma permasalahan fonem. Yang Yitra itu menggunakan bahasa Hebrew, dialek Hebrew, sedangkan yang Yeter ini menggunakan dialek Aramea atau Aramai. Aslinya ya orangnya itu juga. Kenapa saya mengatakan orangnya sama antara Yitra dan Yeter? Sama-sama ialah suami dari Abigail dan juga ayah dari Amasa. Kan sama ya Bang ya? Betul kan? Iya, iya. Nah, jadi Yeter dan Yitra adalah dua orang yang sama, nggak berbeda. Nah, tapi di sini dikatakan Yeter itu orang Ismail. Lalu bagaimana dengan original teksnya? Original teksnya memang betul. Di sini menuliskan Yeter Heyesmaeli. Jadi dari original teksnya sudah kontra terkait soal Yeter ini. Kalau di Samuel dikatakan Heyesraeli, kalau di dalam Tawarikh dikatakan Heyesraeli. Heyesmaeli, sorry. Lalu ketika masuk di oven oleh LAI, semuanya jadi Ismail semua. Simsalabim wadakadabra. Kacau balau. Ya kan? Jadi konteksnya apa kalau kayak gini statusnya? Terjemahan menyempurnakan original teks. Iya, iya. Terjemahan mengkritisi original teks. Layaknya Kristen mengkritisi Yudaism. Kan lucu. Nah, lucu. Ini baru satu kasus, Bang. Saya tunjukin kasus yang lain. Banyak kasus yang kayak gini, Bang. Makanya LAI itu apa ya, sampai ketuanya aja udah males ngobrol sama saya itu. Kayaknya nih orang usil banget gitu kan sama terjemahan kita lembaganya saya gitu ya, bukan usil ya. Kalau saya sebenarnya bukan menyerang Kristen Bang dengan kayak gini. Bahkan ini bukti loh kalau saya tuh kasih sama yang Kristen, iya kan? Betul, 100% benar. Kasih. Tepatnya kasihan Bang. Iya udah benar. Udah kasihan kan kalau mereka harus kekal di neraka ya kan? Padahal sempat dia bisa komunikasi dengan kita meski hanya lewat Zoom. Nah itu dia gitu. Nah yang kedua ini Bang terkait soal redaksi Gad mendatangi Daud untuk memberikan opsi yang akan petaka yang akan menimpa Daud. Jadi Daud suruh milih Bang petaka mana yang mau ditimpakan kepada dia gitu kan. Satu
3 tahun masa kelaparan datang di negerimu, atau dia harus melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawan-lawanmu, atau datang 3 hari penyakit sampar. Ini opsinya nggak ada yang enak semua ya Bang. Menarik tapi. Nah, di sini saya fokus di 3 tahun ya, kata yang ini. Nah, saya katakan orang Kristen itu bukan lagi bodoh Bang, tapi nggak waras. Tapi nggak waras, saya berani katakan itu. Ini saya bukan menghina ya, ini bukan saya menghina, tapi saya akan buktikan di sini. Karena kenapa? Kalau orang bodoh itu masih bisa belajar dari kesalahan di masa lalu Bang. Setuju nggak Mas saya? Benar. Nah, nampaknya Kristen ini nggak belajar dari kesalahan di masa lalu. Karena apa? Sampai hari ini orang Kristen masih merujuk sama yang namanya terjemahan. Memahami firman cukup dengan terjemahan. Padahal terjemahan dari zaman dahulu kala itu sudah mengalami problem. Nah, agaknya Kristen nggak belajar dari pengalaman. Saya tunjukkan di sini. Apa problemnya terjemahan di masa lalu? Nah, saya akan jelaskan dulu sebelumnya. Ini kan ada di dalam PL ya. Kalau dalam Yahudi mengenalnya Tanakh. Torah, Nevim, Ketuvim, dan Samuel ini bagian dari kitab yang namanya Nevim klasifikasinya. Atau kitabnya para nabi-nabi. Nabi Samuel. Kitabnya Nabi Samuel. Dan Tanakh ini itu diterjemahkan dalam bahasa Greek Koine. Dari bahasa Hebrew diterjemahkan pada bahasa Greek Koine sebelum Masehi. Yaitu namanya Septuaginta, nama kodeksnya Bang. Atau kodenya LXX. Nah, LXX berarti ya, Septuaginta. Septuaginta, betul. Nah, kalau kita pakai mode belah lagi, tadi kan udah saya gariskan ya 3 tahun ya. Nah, coba kita lihat dulu di dalam versi bahasa Ibraninya. Saya di sini pakai Mesorah teks. Lalu yang mode belahnya saya pakai Septuaginta. Nah, satu ayat yang sama kita komparasikan. Di sini Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Osman. Waalaikumsalam. Akan lanjut dan nyimak saya. Ya. Nah, di sini bukan 3 tahun Bang, seperti yang tadi di terjemahan. Tapi di sini pakai kata Sheba Sanim Bang. Sheba katanya ini artinya 7, Sanim artinya tahun. Macam mana pula gitu kan LAI nerjemahkan jadi 3 tahun Bang. Angka 7 berubah jadi angka 3 Bang. So, Bang Juma ngerti nggak? Bisa berubah kayak gitu. Masya Allah. Sheba. Apa? Sheba Sanim. Sanim. Set, nun, yod. Shin, bet, ayin, lalu shin, nun, yud, mem sufit. Dibaca Sanim ya, artinya tahun. Sheba artinya 7, Sanim artinya tahun. Nah, lalu kita lihat di dalam Septuaginta, apakah sama juga Sheba Sanim? Ternyata enggak Bang, di sini pakai kata tria eti Bang. Tria eti. 3 tahun. Jadi dari zaman sebelum Masehi pun Bang, yang namanya kesalahan terjemahan atau problem dalam terjemahan itu sudah terjadi. Iya kan? Terhadap kitab mereka. Betul. Makanya mereka bukan hanya tidak sehat, tetapi sakit. Lalu ya, yang kenapa saya katakan Kristen itu bukan lagi bodoh gitu loh, tapi konteksnya orang yang nggak waras. Karena kalau orang bodoh tuh masih bisa belajar dari kesalahan di masa lalu. Nah, LAI mengulang kesalahan yang sama. Sekarang kalau kita buka di versi terjemahan baru, sama dia kayak di Septuaginta. Apa diterjemahkan di sana? 3 tahun. Padahal di sininya Sheba Sanim. Sheba diartikan di sini 3, Sanim diartikan tahun. Kok lucu ya? Angka 7 bisa berubah jadi angka 3. Kayak kesalahan di masa lalu. Oh, mungkin ini karena 2021 jadi diskon. Dikira harga barang di supplier Bang. Nah, itu ya. Nah, dan di sini Bang kasusnya sama juga Bang kayak yang tadi Hayesraeli dan Hayesmaeli. Nah, samanya di mana? Mengapa LAI mengulang kesalahan yang sama gitu? Karena
kalau kita merujuk kepada teks Mesorahnya yang Ibraninya memang sudah kontradiksi terkait redaksi ini. Nah, lalu ayat paralelnya di mana terkait ini? Ada di sini, Bang. Makanya enak, saya paling senang kalau bahasa dikritik teks itu karena apa ya? Ngerembet gitu, Bang. Kalau rusak satu pasti rusak semua gitu loh. Kayak gitu. Sebentar. Kita buka di ayat di dalam Tawarikh. Sebentar. Biar enak gini. Jadi kita bisa baca bersama. Mark. Tadi Bang Juma masih ingat ya, pokoknya itu 7 tahun ya kalau dalam bahasa Ibraninya di Samuel yang tadi. Nah, kalau kita lihat di dalam Tawarikh, nah ini redaksinya sama nih, Bang. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedangkan pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan yakni penyakit sampar ada di negeri ini. Sama ya konteksnya ya. Ya betul. Nah, cuma bedanya kalau di dalam 2 Tawarikh ini dibagi 2, Bang. Dibagi 2. Maksudnya gimana dibagi 2? Judul itu dipisah 1 ayat, yakni di ayat 11-nya. Sedangkan description-nya dipisahkan sama ayat yang terpisah, jadi 2 ayat bedanya. Kalau di Samuel kan dijadikan 1 ayat ya. Betul. Kalau ini dipisah antara judul dan description itu enggak dalam 1 ayat yang sama. Tapi udahlah, ini kita nggak usah lihat dulu, ini nggak penting. Nah, kita akan teliti yang description-nya gitu kan. Di sini 3 tahun kan, Bang. Nah, saya pakai warna kuning biar ada beda warnanya. Nah, 3 tahun kan di sini ya. Lalu bagaimana dalam Mesorah teksnya? Apakah Sebasanim ataukah Selusanim gitu kan? Nah, kita akan cek menggunakan mode belah lagi, geser ke Leningrad. Nah, di sana Bang, bukan Sebasanim Bang, tapi Selusanim. Artinya 3 tahun. Iya, jadi ini terjemahannya betul Bang. Terjemahannya betul. Ini betul. Ribet. Iya, nggak salah ini. Nah, sedangkan untuk redaksi yang sama di 2 Samuel, di dalam versi Ibraninya yang originalnya, itu dikatakan 7 tahun. Sedangkan di dalam Tawarikh atau Debarim Hayamim, kalau dalam bahasa Ibraninya, dikatakan redaksi yang sama, itu 3 tahun. Jadi secara original teks sudah ada kontradiksi, Bang. Kontradiksinya bukan secara terjemahan, tapi original teksnya yang problem. Tapi kalau masuk di ovennya LAI, lagi-lagi simsalabim ada kadabra jadi 3 tahun semua. Complicated kan? Kronis ini. Ini kalau penyakit kronis tinggal tunggu matinya aja ini. Dokter udah angkat tangan ini. Makanya tidak disalahkan ketika mereka mengatakan, kan sudah ada terjemahan. Ngapain lagi kembali ke original teks? Itu kan alasan mereka biasanya. Iya ya, karena memang satu mereka tidak dididik untuk menelisik original teks. Karena kenapa? Banyak tipu muslihat LAI di sini. Nah, ini baru 2 kasus ini, Bang. Saya temukan yang kayak gini semuanya ada 211, Bang. Ini baru 2 ini. Aduh, 200. 211 itu baru perjanjiannya lama aja, belum yang perjanjian barunya itu. Apa tuh gue bilang? Program mereka untuk membuat sebuah acara seperti acara saudara kita Don Ditan, jadi nggak Al-Quran? Gimana? Kan kita punya program tuh Bible oh Bible. Iya. Nah, mereka punya wacana pingin juga buat Quran oh Al-Quran. Itu udah jalan nggak? Nggak jalan, Bang. Bilang saya bisa taruhan kalau ada yang berani bikin kayak gitu. Emang bisa mereka melakukan seperti kita melakukan kritik terhadap kitab mereka? Apa yang mereka mengkritik? Ya itu dia. Makanya gini. Tergelincir. Ya. Sedikit tergelincir kena tuh undang-undang. Sedikit tergelincir kena undang-undang. Makanya gini. Ya, iyalah. Kalau saya prinsipnya gini. Saya memang kalau ngomong pedes, Bang. Bang Zuma juga tahu lah, kenal saya. Saya kalau ngomong orangnya nyelekit ya, santai-santai tapi nyelekit gitu. Tapi saya nggak menganjurkan buat saudara-saudara semua di sini untuk mengikuti apa yang saya lakukan.
Saya bisa begini karena saya sudah punya covernya kalau saya. Mengapa saya bilang saya punya covernya? Ketika ada yang menuntut, saya katakan, saya terkait studi kritik teks ini, soal seperti ini, apakah saya nggak pernah dilaporkan polisi? Saya udah 7 kali dilaporkan polisi. Tapi kenapa saya nggak pernah dipenjara gitu loh? Bahkan yang terakhir itu saya dilaporkannya di Polda Jabar saya di Bandung. Dan saya memang menuhin juga. Saya sebagai masyarakat yang taat hukum, ketika dikasih undangan pemeriksaan oleh kepolisian ya saya datang. Iya kan? Datang lalu ditanyakan alasannya apa membahas ini, yaitu kata saya itu kajian ilmiah. Lalu kapasitas saya apa? Saya insan ilmu perbandingan agama, saya analis ilmu perbandingan agama. Bawa semua ijazah saya kelar, Bang. Karena kenapa? Memang saya punya hak berbicara keilmuan di situ. Saya ada kapasitasnya di situ, gitu loh. Iya, terlepas kita adalah muslim atau tidak. Iya kan? Nah, sedangkan kalau mereka, berarti saya juga punya hak dong bahasa Al-Quran. Ya saya tinggal tanya, kamu belajar Al-Quran nggak waktu kuliahnya? Gitu loh. Iya kan? Udah 1-0 di situ, Bang. Makanya 7 kali saya bebas, Bang. Insya Allah. Saya juga ngomong sama Su'aib. Kebetulan Su'aib lagi saya bina, Su'aib itu sekarang. Tapi saya bilang, setiap apa yang saya tahu boleh kamu ikutin. Tapi apa yang saya lakukan jangan kamu ikutin, gitu loh. Karena saya bisa kayak gini, saya juga nggak modal nekat juga gitu loh. Dalam arti karena saya punya covernya, itu masalahnya. Iya. Makanya saya selalu ingatkan gitu. Ya konteksnya gini, kalau misalkan saya bilang gitu kan, ini kronis. Terjemahan ini kronis menyesatkan gitu kan. Misalkan dia nggak terima, laporkan polisi, penistaan agama, silahkan saja saya bisa buktikan kok kesalahan. Lalu kapasitasnya apa? Saya tinggal bawa sertifikat saya kelar, kan gitu. Nah kalau misalkan mereka mau membahas tentang Al-Quran, salah terjemahan, tinggal tanya bisa bahasa Arab, nggak ente, kan gitu. Iya kan, betul nggak coba Bang Juma? Iya benar. Nah itu dia. Makanya kalau saya sih saya ngomong memang frontal. Kayak contoh, saya bilang di Indonesia, siapa orang Kristen yang paling mumpuni dalam linguistiknya? Saya katakan 2. Satu Pak Bambang Nursena yang ganteng, satu lagi yang cantik jelita, Ibu Rita Wahyu. Saya hormat sama 2 orang itu. Karena memang keilmuannya saya acungi jempol, masuk kompetensinya, Bang. Tapi 2 orang ini nggak menonjolkan keilmuannya, Bang. Tapi yang ditonjolkan itu adalah kemampuannya yang lain, bakatnya yang lain. Yakni apa? Pak Bambang Nursena ini punya bakat di balik kompetensi dia. Bakatnya dia itu pandai mengemas dalam bungkus parcel, Bang. Iya. Artinya dia pandai menyimpan aib daripada kitab sendiri. Nah, itu. Itulah pintarnya Pak Bambang Nursena, itulah pintarnya. Itu pandainya. Seolah dia kemas dengan penjabaran dia. Oh ini referensi ini. Isinya bullshit semua. Coba yuk kita tantang. Dia nunjukkan referensi apa. Kita buka halamannya coba. Mana yang kata Pak Bambang Nursena ada. Sok tunjukin. Gak bakal dia bisa tunjukin. Karena memang isinya ngarang doang. Cuma nunjukin buku sampulnya. Bukan halamannya. Sampulnya yang ditunjukin. Lalu kalau Bu Rita gimana? Kalau Ibu Rita Wahyu ini lebih luar biasa lagi, Bang. Lebih dari Bambang Nursena. Udah tahu di depan mata masih diinjek juga, Bang. Itu Ibu Rita Wahyu. Luar biasa. Tapi ini di live-in gak ini, Bang? Ini kalau di live-in nanti Ibu Rita Wahyu denger repot. Live lagi. Live. Ayo. Masalahnya bilang more. Enggak, masalahnya ini saya kalau Ibu Rita denger atau pengikutnya denger ngelapor ke Ibu Rita Wahyu jadi nggak jadi nih terima bookingan saya nih. Soalnya saya mau ngadakan dialog 3 agama saya. Nanti bisa nggak mau Ibu Rita Wahyu. Bookingan debat maksudnya. Enggak, bukan webinar. Tapi kalau gara-gara itu ya lucu juga lah, Bang. Enggak, soalnya gini. Dia lucu lah gara-gara nginjek Ya kayak contoh sekarang gini. Saya bisa kasih bukti di mana kejadian Ibu Rita Wahyu nginjek gitu kan. Saya bisa kasih bukti itu. Contoh Ibu Rita Wahyu ngomong sendiri bahwa orang Kristen itu yang awal pertama kali mengeksistensikan kata Yahweh. Karena orang Yahudi itu tidak kenal yang namanya Yahweh. Taunya Yoah. Ya, ini kalau kita bicara Nikud ya. Kalau kita lihat Nikudnya.
Dibacanya Yoah bukan Yahweh. Yahweh itu yang mempopulerkan adalah Bapak Gereja dari Prancis. Tapi bentar-bentar dia kalau misalkan menjelaskan, ya kayak kemarin webinar kemarin, ya Tuhan itu kan memiliki nama Yahweh. Sedangkan dia ngomong sendiri, namanya bukan Yahweh gitu loh. Yahweh itu kata Bapak Gereja dari Prancis, orang Israel nggak pernah mengenal nama Yahweh. Tapi dia sebut orang Yahudi mengenalnya Yahweh. Ini kan sama aja kayak dia nginjek nya sendiri gitu. Dia nih mencret gitu kan. Lalu dia injek sendiri nya. Gitu. Tapi praktisi Judaisme rata-rata bilang Yahweh. Enggak ada satupun praktisi Yahudi yang mengatakan Yahweh. Dia mengatakannya apa? Kalau tidak dengan kata Hashem, dengan kata Adonai. Kalau bahasa sehari-hari dalam arti gini ya. Saya memohon kepada Tuhan. Nah, kata Tuhan di sana, karena itu kan obrolan sehari-hari ya konteksnya. Nah, dia akan menyebutnya yang Yud Hei Waw Hei tadi, itu bukan kata Yahweh, tapi dengan sebutan Hashem. Karena kenapa? Yud Hei Waw Hei itu adalah tetragramaton yang tidak boleh disebut sembarangan. Hanya 1 tahun sekali disebutnya. Pada saat apa? Pada saat Yom Kippur. Dan itu pun harus di mimbar Bait Allah. Dan yang menyebutnya pun bukan orang sembarangan. Yakni apa? Kohen Gadol. Atau Imam Agung. Saat Yom Kippur. Dan itu harus di Bait Suci. Makanya orang Yahudi ketika ketemu aksara Yud Hei Waw Hei, dia akan membacanya kalau nggak Hashem Adonai. Tapi ketika dia dalam dalam tefil atau ibadah, baru dia menyebutnya Adonai. Jadi dibedakan buat istilah itu. Gak ada orang Yahudi yang sebut Yahweh. Yahweh itu orang Kristen yang ngomong dan bukan tradisi Yudai. Nah, Ibu Rita Wahyu ngomong kayak gitu. Tapi dia kalau menjelaskan Yahudi mengenal nama Allah itu Yahweh. Kan ini kan kata saya sama aja kayak nginjek nya sendiri kata saya. Kata saya. Dia bilang bukan, tapi dia sebut iya gitu loh. Itu sama aja nginjek nya sendiri. Nah, lalu Bambang Nursena, di mana pandainya? Ketir-ketir nih More. Iya. Ya saya sih gini ya, saya kalau ngeritik orang, saya bisa berani pede ngeritik orang karena saya punya bukti gitu, Pak. Kalau saya gitu. Bang Zuma ambil langkah safety tuh. Tutup mic. Bahaya. Enggak lah. Harus tanggung jawab gitu loh. Saya malah lebih parah. Bukan cuma ngatain si Bambang dan Ibu Rita, semua malah aku bilang serigala hitam. Nah, yang lucu lagi ada gelarnya doktor, otoritasnya sebagai rektor di sebuah STT, ya. Tapi lucunya umat terjemahan, namanya siapa? Deki Ngadas yang ada di Batam, rektor STT Huta Peteres yang punya channel Verbum Veritatis. Gaya dia doktor, gaya otoritasnya rektor, tapi kualitas otak setara sama tukang pecel lele di depan rumah saya. Buset. Tapi ada yang belum diukur loh. Apa? Masih Siapa? ada. Siapa tuh yang kemarin ngatain saya? Siapa? Joshua Teu. Apa itu JT? Jatuh tempo. Joshua Tehu. Oh, iya. Bukan Paul Zhang. Bukan. Joshua Teu. Nah, kalau Joshua Teu, saya sendiri memang belum tahu mendalam isi pemikiran dia karena belum nyimak saya. Selama ini saya masih mengamati, cuma dia ini punya pendirian ya Oneness Pentecostalism, soalnya sebatas itu. Permukaan aja lah yang saya tahu, belum mendalam. Tapi kalau untuk Deki ini lucu gitu kalau kata saya. Bahkan lebih lucu ketika saya lihat Deki nantang Pak Ali ketimbang saya lihat Temon lagi ngelawak gitu loh. Sekarang gini, dia nantang Pak Ali untuk debat. Pak Ali itu menguasai 17 bahasa. Dia cuma tahu terjemahan. Apa nggak babak belur, Bang? Pikir. Ibaratnya saya dan 2 ditantang sama ikan teri bawa pisau, ya kan? Nah itu. Sama hal seperti itu. Saya sampai ngomong gitu kan sama Deki Ngadas. Deki, kamu sebelum lawan Pak Ali, lawan saya dulu. Kamu bisa 15 menit nggak TKO sama saya, baru kamu lawan Pak Ali. Dia bilang gitu. Saya aja bisa pastikan kamu nggak bisa bertahan kurang dari 15 menit sama saya. Saya bilang gitu. Apalagi kamu sama Pak Ali.
Bisa nyonyor kamu baru di menit-menit pertama. Saya bilang gitu. Sekarang gini, mau dia ngomong apa, ngomong dengan bahasa ilmiah, bahasa keren lah gitulah, bahasa yang akademis. Isinya semua, Bang. Kayak contoh gini, dia ngomong orang muslim itu ada-ada aja. Yesayahu pasal ke-9 ayat ke-6 dibilang bukan buat Yesus. Yang benar aja Slim, kata dia gitu. Lah, yang benar aja gimana? Dia mengatakan di situ, dan dia akan disebut Bapak yang kekal, penasehat yang ajaib, penasehat Allah yang ajaib, dan Bapak yang kekal. Akan disebut itu kalau adanya di terjemahan. Coba dia lihat original teksnya, kata akan disebut itu apa aslinya teksnya? Weyikra itu, dan dia disebut, past tense konteksnya. Iya, weyikra itu bentuk past tense. Bukan akan, tapi sudah disebut saat itu. Past tense, karena ada kata weyikra. Artinya bercerita tentang kisah. Kisah, iya betul. Kisah yang sudah terjadi. Fakta sejarah, Bang, lebih tepatnya. Itu yang pertama, itu yang weyikra itu sebenarnya yang kedua. Lalu ada kata past tense lagi di dalam Yesaya 96 ayat 6, Yesaya 9 ayat 6 itu. Yang satu laginya apa? Kata yulad. Yulad itu kan telah lahir. Kata dasar dari yulad itu adalah yalad. Jadi dalam bahasa Ibrani, lahir itu bahasa Ibraninya yalad. Sudah lahir yulad, akan lahir yoledet. Iya. Kenapa Deki bisa dengan pede ngomong kayak gitu dengan retorika yang menggebu-gebu, dia nggak malu gitu? Karena dia umat terjemahan toh, cuma taunya LAI. Gitu. Masya Allah. Makanya saya selalu bilang kayak gini saya sama saudara-saudara muslim semua. Jangan ragu kita untuk pelajari bahasa Ibrani dan bahasa Greek. Gak ada istilahnya haram, saya bilang gitu. Bahkan kalau ada orang muslim yang mendiskreditkan ketika sesama muslim mempelajari ilmu tentang bahasa, bilang ke saya, suruh debat sama saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung secara akademik. Berani saya menghadapinya juga. Saya bilang gitu. Kemarin kan Sueb itu dapat serangan. Ya, yang lucunya, yang menariknya oleh sesama muslim sendiri yang mengkritik Sueb. Dengan disebut Sueb ini loyalis Bani kaum penyembah tembok. Mas, astagfirullahalazim, kata saya. Siapa yang ngomong kayak gitu, kata saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya agak emosi di situ. Karena kenapa? Sueb didikan saya soalnya. Berarti kalau misalkan dibilang termasuk saya kan anak didiknya cuman level 1 udah gugur tumbang duluan. Kan jadi gondokan. Ini aja Moreh ini anak didik saya. Iya, gini. Bang Juma nggak tahu aja sih sebenarnya. Iya sih. Saya masih ada level Alep, Pet, Gmail, Dalet. Ya, kemarin. Murah. Ya. Aku juga gini loh, aku juga bukan diserang sih, tapi aku diginikan. Pak Mara, nggak usah belajar bahasa Ibrani, kita belajar bahasa Arab aja, karena kalau nanti masuk dalam dunia debat itu kita pakai bahasa Arab aja udah cukup lah. Ya, bagaimana kalau kita mengkontrol balik dengan bahasa Arab? Masalahnya kan kita kan juga harus mempelajari bahasa mereka juga. Artinya apa? Untuk membandingkan terjemahan dengan orisinnya gitu loh. Iya. Kalau aku seperti itu. Apa salahnya kita mempelajari bahasa Ibrani? Tujuan temannya apa? Tujuan mengcounter balik serangan mereka terhadap Al-Quran apabila itu disamakan dengan atau dikorelasikan dengan ajaran Judaism dengan ajaran Islam gitu loh. Iya. Aku cenderungnya seperti itu gitu loh, Murah. Ya, kalau misalkan ada yang bilang kayak gitu, Pak, suruh dia main gitu kan, main ke IAIN, main ke UIN, cari fakultas namanya Usuluddin. Di sana ada prodi ilmu perbandingan agama. Suruh cek gitu, apa aja yang dipelajari dalam prodi tersebut gitu. Nah, kalau mereka nggak boleh, apalagi sampai mengharamkan, buktinya dipelajari kok di kampus-kampus Islam gitu kan. Saking aja mereka mainnya kurang jauh, masih di kampungnya masing-masing. Kok sampai ada yang mengharamkan, masih? Ya betul, Ustaz Dimas. Betul. Tanyakan aja, Bang. Ada seperti itu loh. Aku sendiri juga dibilang seperti nggak usah belajar bahasa Ibrani, padahal kan nggak apa-apa sih, kita akan sekedar untuk mengetahui sekaligus
seandainya kita sudah masuk ke dalam apolog, kita tahu di diskusi atau debat kan itu perlu sebagai senjata kita kan. Iya. Kan ada perintah untuk bertanya Iya. kepada ahli kitab. Kayak mana coba? Iya, maksudnya seperti itu, maksudku seperti itu. Jadi nggak ada salahnya lah kita mempelajari bahasa. Wong bahasa itu kan perlu diketahui sih. Bukan hanya pada satu bahasa, tapi bahasanya kan perlu juga sih. Sangat ini Bang, sangat bermanfaat itu kita belajar original teks kitab umat terdahulu. Sangat-sangat bermanfaat. Apalagi kita yang terjun di dunia kristolog seperti ini. Kenapa saya katakan, bagaimana kemudian kita ingin menantang dan menentang mereka tentang kebenaran, sementara kita juga hanya level terjemahan. Untuk kitabnya dia kan sama aja gitu. Tapi dengan adanya More yang paham tentang original teks kitab terdahulu, akhirnya kan semua terbuka. Jadi kalau ada orang yang mengatakan haram, wah itu dari mana orang itu harus diajarin lagi itu. Dunia etika pendidikan kan gitu. Tapi gini Bang, saya sendiri Bang, saya pernah dialog soal ini ya sama uak saya. Abang pasti kenal sama uak saya, Buya Yahya kenal kan? Nah, ya itu uak saya Buya Yahya itu. Buya Yahya berperspektifnya sama seperti itu. Dalam arti apa ya? Untuk mempelajari kitab lain itu salah gitu loh, tidak dibenarkan dalam Islam. Dia menyangkut pautkan ketika hadis Umar bin Khattab menunjukkan gulungan hasil salinan kitab Taurat dengan bahasa Arab kepada Rasulullah. Lalu di situ Rasulullah wajahnya muram. Memang saya katakan itu hadisnya sahih. Sanadnya jelas. Perawinya ya, perawi dan sanadnya jelas. Itu sahih. Tapi kita nggak bisa juga telan bulat-bulat secara tekstual kayak gitu. Kita perlu meninjau. Makanya saya ngerasa bangga saya sebagai seorang insan ilmu perbandingan agama. Karena kenapa? Kita tidak hanya belajar tafsir Al-Qur'anul wal Hadits saja, tapi kita juga mengaitkannya juga dengan cabang ilmu yang lain seperti antropologi, filologi, linguistik, sosiologi dan lain-lain. Jadi kita bisa meninjau dari setiap, kita bisa meneropong gitu loh. Dari setiap kasus yang ada di dalam hadis-hadis. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW itu sampai wajahnya muram ketika Umar bin Khattab menunjukkan gulungan Torah saat itu? Marah besar dia malah. Ya, marah besar. Kenapa bisa demikian? Karena Umar bin Khattab baru mu'alaf, belum lama. Betul. Bukannya dia memperdalam Islam, malah memperdalam agama lain yang dia tidak peluk. Itu masalahnya. Tapi ketika Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasul, di hatiku tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wajah Rasulullah tersenyum kembali. Tersenyum kembali, benar. Nah, di situ perlu ditinjau, jangan telan bulat-bulat. Kalau cuma kita mengartikan tekstual ya, nanti kita jangan-jangan naik haji harus pakai ontak kita yang bisa berenang. Sampai Rasulullah mengatakan sekiranya saudaraku Musa hidup sampai saat sekarang, maka dia akan menjadi pengikut. Kan gitu ya. Betul. Niscaya dia akan menjadi umatku. Iya. Karena memang sudah masanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita perlu meninjau sebab-musabab gitu kan. Sebuah hadis itu ada tuh apa gitu loh. Jadi buat apa ada asbabul wurud? Kalau misalkan kita tidak mau ninjau itu langsung telan bulat-bulat gitu aja. Kan seperti itu. Kita punya literasi dimanfaatkan enggak. Mending buang aja kasih kucing. Kadang saya suka berpikir gitu loh Bang. Saya memang saya kalau ngomong agak frontal saya. Karena ya ginilah orangnya saya gitu. Agak frontal. Ya, tapi yang disampaikan kan daging semua. Dan lalu apa akhirnya? Ya memang Buya tidak menolak, juga tidak menolak, juga tidak menerima gitu loh. Di tengah-tengah posisinya. Ya saya sih silahkan saja kalau ada orang-orang yang mengharamkan untuk mempelajari kitab lain, beri saya ayat eksplisit, dalil eksplisitnya gitu loh. Kalau merasa benar juga, ayo kita uji di sekolah tinggi, gitu loh. Biar ahli banyak sama-sama mengkoreksi. Makanya kemarin Sueb itu kan diomong ini. Kalau berani jangan sama Sueb, ngomongnya ke saya. Saya di dunia maya juga di YouTube, saya praktisi kitab Semit saya. Di mana-mana malah saya lebih banyak membahas tentang kitab Semitik sebelumnya ketimbang Al-Qur'annya. Tapi kenapa nggak ada yang protes saya? Malah saya pernah berkonflik dengan mu'alaf yang katanya S3-nya dari Israel. Kenapa nggak ada yang serang saya? Nyerangnya Sueb. Kan lucu kata saya.
Sampai saya keluar-keluar juga tuh di grup yang ada golongan mereka. Ya saya tahu, tapi saya pura-pura bodoh aja gitu bang, pura-pura apa ya, pura-pura saya nggak tahu lah mereka itu udah negur Sueb gitu. Saya ngomong di grup itu, Sueb itu kata saya anak didik saya. Dia dalam perlindungan saya, dalam pengawasan saya, kata saya. Ya. Mungkin gini More, yang ditakutin, ya mungkin yang ditakutin ya akan merubah akidah itu aja. Yang ditakutin ya bukan soal masalah untuk apa akademisi, bukan. Mungkin itu. Jadi pemikirannya masih begitu. Itu. Ya kan makanya kan saya tegas. Ya mudah-mudahan ke situ ya, bukan masalah yang lain ya. Iya. Sebenarnya sih kalau saya melihat nggak ke sana, Pak. Kenapa saya bukan suuzon ya. Tapi kalau kita rangkai-rangkai, ini sebenarnya udah berawal dari masalah pribadi, Pak. Karena melibatkan beberapa orang, gitu loh. Salah satunya juga melibatkan seseorang binaan yang ada di GM. Dan ini ada keterkaitannya sama urusan pribadi. Makanya saya bilang, kalau kita mau berangkat sama-sama berjihad, buang dulu hatinya. Kalau udah ada urusan asmara, racun itu, saya katakan. Racun itu. Valid. Iya. Kalau ke arah sana, Bang, kita di sini insya Allah nggak mau lah yang hal-hal itu insya Allah. Bang Juma, kita semua nggak ada di sini akademis. Ya, debat. Adapun permasalahan pribadi silakan diselesaikan di luar, bukan di sini. Itu aja. Nah, iya. Insya Allah itu yang akan dilakukan. Nah, harusnya memang seperti itu gitu loh. Tapi terkadang hal-hal seperti ini dibawa ke ke jalur, ke wadah tempat kita untuk bergerak, untuk jihad gitu. Ini yang jadi hambatan. Makanya saya sendiri, saya di luar YPMA, saya mengurus juga SC Dakwah yang dulunya SC Dakwah Nusantara namanya, sekarang DNA. Dakwah Nusantara Academy. Karena Pak Dondi udah nggak lagi di speaker corner, memisahkan diri gitu. Saya ultimatum, kita ini semua adik kakak satu rumah. Namanya satu rumah, bersaudara, adik kakak, itu saling mencintai boleh, tapi konteksnya ya sama saling menyayangi sama saudara aja. Tapi kalau mencintai yang konteksnya intim ini diharamkan, kata saya. Kenapa saya doktrinkan kayak gitu? Karena biar tidak menghambat pergerakan. Soalnya gini ya, memang saya akui ketika orang itu punya ikatan emosional yang intim, sinergi itu akan jadi kokoh. Betul. Iya kalau langgeng, kalau nggak langgeng ada retak. Ini mengganggu semua orang jadinya. Gitu loh. Saya kalau jadi tentara, kasar kata gitu kan, ada yang menghambat pergerakan pasukan saya, misalkan saya komandan regu, saya tembak mati gitu kan, tinggal terus. Itu saya. Dalam pergerakan saya seperti itu. Makanya saya ini lagi saya monitor gitu loh, terkait soal yang Sueb ini dekat dengan ini. Bukan Suebnya sebenarnya gitu. Sueb dekat dengan satu orang ini punya masalah asmara gitu kan, dengan ya yang lainnya, lalu ada ya intinya asmara lah masalahnya gitu. Saya mau ngomong belak-belakan juga nggak enak juga. Tapi saya tahu masalah itu. Jangan Bang, ini kan live ini jangan. Iya. Jadi gini, bukan berarti kita ini aib orang, tapi insya Allah kita nggak menyebutkan seseorang itu lah ya. Iya. Ya pokoknya dasarnya itu gitu, bukan masalah dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah lagi ini turunnya rating mereka. Dalam arti rating gini. Saya tahu mereka yang orang-orang yang terdahulu dalam perdebatan itu gitu. Saya tahu biasa mereka dipuja-puja dalam setiap grup chat. Dan sekarang mulai tergeser mereka. Karena kenapa? Mereka tidak mau mengupgrade diri. Masih debat dalam lingkungan adu jempol. Bukan adu lisan, tapi yang adu pasti, jempol. Ya betul. Gitu. Yang pasti gini. Kita di Jujahidin Comment Center ini tidak ada yang show up lah. Intinya nggak ada yang paling di sini. Adapun kepintaran itu kan kelihatan masing-masing. Ya kalau usah dinilai bahwa kita lebih pintar dari mereka. Intinya segala sesuatu hal itu dipandang kita bersama yuk. Ada kelebihan, ada kekurangan kan manusia begitu. Iya betul. Kayak Bang Juma ini. Orang akan ini dengan ketegasannya, Moreh dengan keilmuannya, kan begitu. Saya ditakutin orang,
Gak ada yang takut sama saya. Jadi kayak gitu. Ya sebenarnya sih gini ya Pak. Kalau saya pribadi ya melihat hal yang kayak gini nih, harusnya gini loh. Ketika kita ada saudara kita gitu ya, yang berjuang untuk mengupgrade diri, itu harusnya didukung gitu loh, bukan dijatuhin masalah. Siapa bro? Ya betul. Ya, harusnya seperti itu. Apalagi Sueb ini yang lainnya. Etan lagi ini ya, Etan lagi di sirkuit ini. Lagi di warung gue. Etan. Oh, pantes. Suara. Iya. Enggak, silakan. Ya seperti itu gitu, Pak. Yang saya agak kecewa gitu ya. Kok ketika ada saudara kita yang sedang mengupgrade diri, bukannya didukung, bukannya diangkat gitu kan, malah dibanting gitu kan. Padahal saya suka mikir orang-orang kayak gini otaknya di mana gitu. Saya suka mikir gitu. Ya, Sueb sendiri memang mentalnya lumayan goncang ya gara-gara itu. Dia bilang, aduh gimana ya Moreh ya. Ini dia bilang katanya ngomong itu sampaikan sama Sueb, nama saya disebut-sebut udah gitu. Dia nyatakan perang juga katanya praktisi kitab semitik. Wah kentut kata saya itu kucing kata saya. Siapa itu? Ya Sueb ngasih tahu apa? Yang ngomong ahli kitab semitik itu siapa? Ya adalah oknum lah. Saya nggak bisa sebutin di sini nama orangnya. Inisialnya siapa? Ya kalau inisial pasti tahu semua, Mas. Pasti tahu semua, Bang. Kalau saya sebutin depan hurufnya aja sama jenis kelaminnya orang pasti tahu semua. Soalnya kenapa yang saya dengar juga yang bersangkutan ya juga punya problem sama JCC. Siapa? Gitu. Siapa ya itu ya? Inisialnya. Ya Elinda. Ya. Tapi terus terang, ini dalam pengawasan saya orang-orang ini. Gini. Sebentar. Ya El. Ini gak usah diperpanjang aja, Moreh. Gak usah diperpanjang. Udah ada. Jangan Elinda dilainkan. kenapa? Di internal kita aja. Ya. Elinda kenapa Elinda? El? Ini ngomongin apa? Nyimak. Ini ngomongin tentang Elinda lah. Bagaimana kita di surga nanti. Gitu. Lanjut. Ada 72 bidadari. Iya. Pak jangan ngomong 72 bidadari, Pak. Ulama aja terkait hadis tersebut itu masih kontra, Pak. Iya, betul. Tadi pertanyaan itu kan. Makanya saya kalau ditanya itu ya, no komen saya. Karena kenapa ulama sendiri aja tuh masih ribut gitu loh soal itu. Yang pasti kita nggak tahu lah ada atau enggak situ. Iya. Boro-boro kita penting, terlalu dini sebenarnya Pak kalau kita bahas 72 bidadari itu. Sebelum kita bahas itu ya harusnya bahas dulu kita masuk surga apa enggak, itu yang jadi masalah. Bener gak Pak Yans? Coba. Iyalah. Assalamualaikum, saya mau tanya boleh tadi? Waalaikumsalam. Silakan. Di sini boleh nanya ada tiga narasumber, satu Mas Etan, kedua yang Moreh. Saya mau bincang santai juga ini karena Muhammad Khairi ya. Kalau saya ini mau bincang santai. Orang Brunei ini Muhammad Khairi, silakan. Iya, karena saya mau bertanya juga ya. Saya dikatakan apa ya? Orang-orang kata saya ini alim lah segala macam ya. Padahal saya sebenarnya saya dikatakan nih di Brunei dikatakan itu saya berchat dengan orang lain ya. Padahal saya mendengar ceramah sebenarnya tidak disuruh, saya dihalang saya. Ada juga tuh hambatan seperti itu di Brunei juga. Saya mau menyebarkan dakwah saya dengan cara saya ya, tapi dihalang. Ada halangan saja. Memang ujiannya berat ya. Mungkin dalam ada yang sahabat kita ini juga pernah terhalang lah. Contohnya di Abang Mori mungkin ada hambatannya juga. Begitu. Kalau saya ada hambatannya. Oke. Pak Heri, Heri, Muhammad Heri ini live di Brunei? Ini iya. Gua di sini di Brunei saya tidak live pulang, tetapi saya cuma santai-santai aja di sini untuk mendengarkan dan bukan ini Anda checklist mana? Anda ini live.
Benarnya tidak live sih, santai aja. Dimatiin deh checklistnya, dimatiin. Oh, baik. Jadi kita tahu checklistnya. Kalau mau ini raise hand. Ya soalnya kalau Jadi pertanyaannya apa ya? Anda live. Pertanyaannya kapan Elinda nikah itu? Iya, Bang Etan kapan? Bang Etan? Bro. Ya. Kapan nikah lagi? Kapan nikah? Ya ntar aja bro. Menikah terus mah ntar aja lah. Payans kalau jam segini nih kumat dia. Menikmati nasi goreng dulu bro. Emang kayak gituan. Kumat nih Payans kalau jam segini nih. Nanyanya tuh yang enggak gitu. Jadi lapar gue. Jadi lapar bikin nasi goreng dah. Warung jauh ya.